Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ats-tsalits asyar anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam qala idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashadha yadah ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlah ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Rawahu Muslim. Ar-rabi' asyar anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala as-salawat al-khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatuni batil kabairu. Rawahu Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini, malam iftitah dari majelis yang rutin diadakan di setiap Ahad malam Senin, majelis taklim Ahlul Kisah yang dirintis oleh As-Sayyidil Marhum Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syahab. InsyaAllah beliau selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, setelah cukup lama kita tidak berkumpul, cukup lama kita tidak bertemu, Allah kembali izinkan kita untuk berkumpul dan bertemu, walaupun sekarang ini masih dalam kondisi yang disebut dengan pandemi COVID-19 atau virus corona, yang mana virus corona ini luar biasa, virus yang membuat kita wet kijet, membuat kita wet kijet, idak kati ujung, idak kati pangkal. Kita dibuat selalu berada di tengah, dak kati pangkalnya, dak kati ujungnya. Yang pada awalnya sebelum virus ini nyampi ke Indonesia, waktu masih ada di pusat, asal mulanya di sana, di daerah Cina, maka kita sibuk untuk bagi yang punya medsos men-share, membagikan daripada mana hebatnya efek daripada virus ini. Tetapi ketika virus ini nyampi ke Indonesia,
Maka pada awalnya kita percaya, lama-lama sekarang ini kita tidak percaya. Benar tak? Benar tak nak ngomong ni? Pada awalnya kita nganggap virus ini ada, sekarang ini kita nganggap virus ini tidak ada. Nah sekarang pertanyaannya, apakah anggapan yang ada di dalam hati kita bahwa virus ini tidak ada itu anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Maka untuk menjawab benar salahnya jangan kita yang jawab. Yang jawabnya haruslah para ulama, haruslah para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana tidak mewakili pendapat ana pribadi, tetapi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur atau yang dikenal dengan Abu Bakar Adani, yang waktu itu di saat virus corona masih ada di negeri Cina, maka viral kitab beliau yang dicetak jauh sebelum tahun 2020, sekitar 4 atau 5 tahun mungkin lebih. Beliau di dalam kitabnya sudah menyebut ada penyakit yang namanya corona. Jadi katanya Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, termasuk daripada tanda-tanda kiamat akhir zaman adalah akan terjadinya banyak wabah penyakit, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ana tidak pernah baca, tetapi ana dengar langsung dari beliau yang menyampaikan lewat video online. Beliau menyampaikan halaku ummati fit ta'ni wat ta'un. Kata Nabi Muhammad SAW, halaku ummati, banyak daripada umatku yang akan halak. Halak itu artinya meninggal. Umat di sini dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, umat Nabi yang disebut di dalam hadis ini, umatku akan banyak meninggal. Umat di sini umum. Maksud umum bukan hanya ummatul ijabah, tetapi menyangkut ummatul dakwah. Artinya baik dionyo itu muslim atau non muslim. Jadi umat Nabi itu ada dua. Pertama ummatul ijabah, yaitu yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ummatud dakwah, yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi sampai akhir zaman, sampai kiamat, dan dionyo belum masuk Islam. Dionyo umat Nabi juga, tapi umat dakwah. Nah Nabi ngomong, kata Nabi, halaku ummati, banyak daripada umatku kaget di akhir zaman, banyak yang akan wafat, yang akan meninggal. Sebabnya apa dia? Fitni, disebabkan karena banyaknya peperangan, pembunuhan. Sodako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira banyak tak sekarang perang-perang tu? Banyak. Tak pacak kita nafikan omongan Nabi. Adonian memang. Sodako Rasulullah. Fitni disebabkan karena peperangan, watta'un, dan sebab adanya wabah penyakit atau sekarang bahasa medisnya disebut pandemi. Jadi ini ana tidak, sekali lagi tidak mewakili daripada pendapat ana pribadi, tetapi ana cuma sebatas menyampaikan kewajiban. Apa dia? Jangan sampai kita menganggap virus ini tak katik, karena anggapan itu salah. Ada virus ini. Makanya kita harus berjagonya semaksimal mungkin sebagai seorang muslim. Nabi yang nyebut ada, halaku ummati fitani wa ta'un. Pewaris Nabi yang nyebut ada, bukan kita, bukan dokter. Sebelum dokter nyebut, Nabi nyebut ada. Sebelum dokter nyebut, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut benda itu ada. Akan tetapi luar biasa, yang namanya media framingnya, pembentukan opini sangat hebat. Sampai-sampai wong awam pacak jadi ulama gara-gara media. Framing media ini luar biasa. Sampai-sampai wong awam pacak jadi lebih hebat daripada profesor doktor palak benjol. Hebat. Galo-galonya pengen jadi dokter gara-gara dapat info yang dia dapatkan dari media. Galo-galonya pengen jadi lebih hebat dari ulama yang seharusnya jadi panutan, lebih hebat dari mereka gara-gara media yang mereka dapatkan. Dan ini juga disebut oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adani.
virus corona ini bahayanya dua. Pertama mematikannya, yang kedua memecah belah umat. Nah, Al-Habib Abu Bakar tadi ngomongin memecah belah umat. Apa dia pecah belahnya? Kita ngalami di Palembang. Mak mano ricuhnya ketika ada himbauan untuk sholat Jumat itu digawekan di tempat masing-masing. Kita nyaksikan di Palembang mak mano susahnya untuk mengarahkan umat untuk yakin bahwa ngulung karpet itu tidak masalah, yang penting sholatnya ada. Masuk masjid pakai masker itu tidak masalah, yang penting sholatnya ada. Sekarang payahnya kita mak mano gara-gara framing media, ada wong masuk masjid dia cuci tangan pakai masker dikatoi, inti dak galak pakai masker jatuhi, jangan ngatoi yang pakai masker. Yang pakai masker jangan ngatoi yang tidak pakai masker. Galo-galo kulun ya'malu ala syakilati. Galo-galo ya tergantung keyakinan. Yang penting penyatunya ada, yaitu sholat berjamaah. Ya, payahnya mah ini. Kalau kita peloi media itu sebenarnya kalau nak dipeloi runyam. Cuman kalau dia tidak dipeloi kita tak tahu berita. Ditanya wong akhirnya kita jawab salah. Apa dia? Ketika masjid ditutup ribut, ketika masjid dibuka ribut. Jadi kendak inti itu apa? Kadang-kadang bingung juga anak. Ketika masjid ditutup ribut, apa? Ustaz ni alang ketakutnya. Ngap demi santai baik. Anak juga kami juga ni takut dosa. Sama saya sama galo. Habib Abu Bakar Adni juga takut dosa. Kalau ini tidak percaya, anak banyak bukti video-video beliau yang menyarankan untuk pakai masker, yang menyarankan untuk cuci tangan. Tawakalnya kita lebih hebat dari beliau apa? Tidak. Jadi jangan sok tawakal. Jadi ini. Alhasil, maka di sini sekali lagi, mumpung kita diikat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam satu majelis, ana mengingatkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai adab dari seorang penuntut ilmu. Apa dia? Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pengen belajar dengan Nabi Khidir, yang mana waktu itu Nabi Musa menganggap diri beliau a'lamun nas, wong yang sudah banyak punya ilmu. Maka Allah ngomong sama Nabi Musa, berfirman, ada yang lebih hebat dari kau wahai Musa. Siapa wongnya? Itulah Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa pengen belajar. Jadi sehebat-hebat, sepinter-pinter wong harus galak belajar sama wong yang lebih hebat, yang lebih pinter. Ketika dia merasa pinter, merasa hebat, berarti bukti bahwa dionyo lolo. Mak itu beda. Ya kan, kalau tak galak belajar lagi berarti lolo dia. Maka Nabi Musa ketika sudah bertemu dengan Nabi Khidir, ada khilaf apakah beliau nabi atau bukan. Maka beliau mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Apa katanya Nabi Musa kepada Nabi Khidir? Qala lahu Musa, hal attabi'uka, boleh dak aku melok kau. Jadi pertama Allah nyebutkan melok. Boleh tak aku nih melok kau supaya aku bisa belajar. Jadi bukan boleh tak aku belajar sama kau, bukan. Tapi yang diomongi dalam ayat ini, bukalah surat Al-Kahfi. Hal attabi'uka, boleh tak ana melok ente. Melok. Nah, melok ni sago. Melok ni tidak mudah. Kita ni cenderung melok dengan kecenderungan kita, pakai perasaan. Ustaz ini lemak ceramahnya melok. Ustaz ini sesuai omongannya dengan kehendak aku melok, tidak sesuai, tidak lemah, tidak melok. Nah salah. Melok ni susah lu. Melok ni bukan sesuatu yang gampang. Makanya Allah nancepkan, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Attabi'uka, boleh tak aku ni melok. Dan di sini kalau kita buka sorofnya, ilmu sorof, apa sandingannya ilmu nahu, attabi'uka tu tatabbu tu artinya bukan cuma melok sekali. Melok terus, nak neliti mak mano keadaan Khidir ini, mak mano niat. Nah, setelah melok baru apa dia? Hal attabi'uka ala an tu'allimani, supaya engkau bisa mengajarkan
Aku, wahai Khidir, ajari aku tentang ilmu. Maka apa yang dijawab oleh Nabi Khidir alaihi salatu wasalam? Ana singkat. Maka beliau mengatakan, fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kata Nabi Khidir, boleh kau melok sama aku wahai Musa, cuma syaratnya siko. Apa dia syaratnya? Kalau nak melok, fala tas'alni an syai', jangan banyak tanya. Jangan banyak. Jadi kalau kita bertanya, kalau kita nak melok, kalau kita nak belajar, coro wong belajar. Kalau kita nak belajar tu coro belajar, bukan coro wong ngajar. Ustaz boleh tak? Dijawab oleh Ustaz itu, tidak boleh. Nah, ngapa tak boleh Ustaz? Nah, ini bukan coro wong belajar. Fala tas'alni an syai', jangan nanti bertanya tentang sesuatu yang aku lakukan, tentang sesuatu yang aku ucapkan. Itu kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi inilah kisah tentang perjalanan seorang guru dengan murid, yang mana disinilah menjadi dalil dari ulama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makmano adab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi sekali lagi, ana mewasiatkan kepada diri pribadi, ana juga murid, ana punya guru. Ana murid, ana punya guru. Antum murid, antum punya guru. Kita ni hidup di zaman Ruwaibidah. Kita hidup di zaman Ruwaibidah. Apa zaman Ruwaibidah? Nabi nyebutkan akhir zaman tu zamannya Ruwaibidah. At-tafih ar-rajulu tafih fi amril amah. Wong lolo melok ngomong. Nabi yang ngomong ini bukan ana. Wong lolo melok ngomong. Wong tidak sholat melok ngomong. Wong tidak puasa melok ngomong. Urusan haji nanya sama artis. Apa urusan artis? Mana tidak? Nah ini, itu zaman Ruwaibidah kata Nabi Muhammad. Maka kita beruntung, kita hadir duduk di majlis taklim punya ikatan mata rantai sampai ke Nabi Muhammad. Ana tidak pernah nyangko. Dulu anak sekolah, cita-cita anak untuk pengen jadi dokter. Cita-cita boleh, berangan-angan. Cita-cita anak jadi dokter. Tidak nyangko anak pacak ke Hadrom belajar sama Habib Umar. Antum juga tidak nyangko kok bisa ditarik oleh Allah untuk belajar di sini dan belajar sama guru-guru yang lain. Ini keberuntungan dan sayang kalau keberuntungan kemuliaan ini kita putuskan gara-gara hawa nafsu. Kalau sudah nak belajar syaratnya siko melok. Kalau nak melok jangan banyak tak? Jangan banyak tak. Melok ibai. Melok ibai. Ketika sudah hidup di akhir zaman, ana ulangi ceramah ana yang pernah ana sampaikan di Masjid Darul Mutakin waktu Ramadan. Di akhir zaman banyak kita akan mengalami sesuatu yang akan membuat kita bingung. Corona bingung. Lebih dari corona bakal kita hadapi. Banyak yang bakal membuat kita bingung. Puncaknya kebingungan waktu adonyo Dajjal. Puncaknya kebingungan. Dajjal itu kata Nabi, ananjuk salah satu contoh. Satu hari ada riwayat tuh 40. Maksud 40 tuh katanya takwil ulama bisa 40 tahun. 40 tahun dikumpulkan dalam satu hari. Kita ini kan sehari 24 jam kan? Sehari kita sekarang ini 24 jam. Nah kakek satu hari di hari Dajjal, satu harinya lamonyo tuh seperti kita nyalan nih 40. Pernah tak jalan 40 tahun? Ya kan ada sebagian sudah. Kalau anak lagi belum. Anak belum. Nah 40 tahun dirangkum jadi satu hari. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka simpel bertanya, mak mano urusan sholat. Kalau kita kan 40 tahun, sahun. Mereka mikirkan sholatnya mak mano. Apakah sholatnya itu tetap satu hari 5 kali atau 40 tahun? Akhirnya dijawab oleh Nabi Muhammad satu hari 5 kali dan menentukan waktunya mak mano ditakdirkan. Menentukannya dengan cara takdir dikiro-kiro. Mak mano Nabi? Ya udah kiro-kiro be kata Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kalau nak ngiro-ngiro, wong yang ngiro-ngiro tuh wong yang tahu apa yang tidak tahu biasanya? Wong yang tahu. Nah ketika wong tahu ngiro-ngiro kage di hari Dajjal tuh, wong ngiro-ngiro, yang tahu tuh ngiro-ngiro. Oh sekarang sudah masuk waktu zuhur. Kalau sekarang waktu corona begitu masih apa namanya?
sudah goyang, tidak yakin sama ulama. Ketika hari Dajjal, ulama ngomong sekarang masuk waktu zuhur, perasaan aku belum. Nah, hati-hati, perasaan aku belum. Salah caknya ulama ini. Itulah gara-gara tidak galak melok. Jadi ini biasakan. Kita sudah sepakat 212 tuh di bawah komando ulama, jangan dipecah-pecah lagi. Biasakan kita apa kata ulama melok. Kamu sedih, kami lebih sedih. Kamu takut dosa, kami lebih takut dosa. Karena kita tahu bahwa ini sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi ini adalah yang harus kita jalani, yang harus kita alami. Maka kita tentu harus bersikap mengambil langkah sesuai dengan sikap dan langkah yang diambil oleh para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayo, jangan kita sia-siakan ikatan mata rantai ini. Beruntung anak punya guru Al Habib Omar, beruntung anak punya guru Al Habib Abu Bakar. Jadi anak tinggal melok mereka Nah, anak nyampaikan apa yang dikatakan mereka. Nanda melok sudah, bejo. Yang penting anak sudah nyampaikan kok. Kamu anak melok sudah. Ada orang sekarang ini yang sudah nyingok anak tuh uang paling besar dosanya. Biarkanlah. Ustaz tidak ngerti, biarkanlah. Ustaz tidak nonton berita, biarkanlah. Anak tidak percaya sama berita. Yang anak percaya cuma para pewaris Nabi Muhammad. Tidak percaya anak omongan dokter. Tidak percaya anak. Yang anak percaya Al Habib Abu Bakar sudah nyebut kitabnya ada corona. Walaupun dokter ngatukan tidak kati, anak ngatukan ada. Ngapa dia? Kenapa? Karena ini urusannya mata rantai keilmuan. Jadi ini jadi sekali lagi ayo kita benar-benar ikatkan hati kita dengan mereka supaya di dunia kita berkumpul, di akhirat kita berkumpul bersama mereka, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang ke-13, masih di dalam fasal banyaknya jalan untuk mendapatkan kebaikan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddo'al abdul muslimu awil mu'min." Jikalau ada seorang hamba Allah yang muslim atau yang mukmin melakukan ibadah wudu, faghasala wajhahu, maka dionyo membasuh wajah, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainih, maka di saat dia membasuh wajah, seluruh dosa yang pernah dia lakukan dengan matanya. Nabi yang ngomong kullu khati'atin, seluruh dosa yang dia pernah lakukan dengan matanya. Memandang pemandangan yang haram. Apa dia yang haram tuh? Nyingok betino yang bukan muhrim. Nak cantik, nak tidak cantik. Yang penting kalau dia bukan muhrim, ente pelotot ilaju berdosa. Nyingok aurat wong, entah itu lawan jenis atau sama jenis. Jangan ente kira misalnya pas main futsal, pakai celana pendek, tak apa-apa, selanangan juga Ustaz. Nah sama baik. Aurat itu lanang sama lanang juga wajib ditutup. Nah, nyingok yang seperti itu, atau nyingok memandang seorang mukmin dengan pandangan yang merendahkan. Kita ini kan kadang-kadang dari mata udah kenyingokan, wong ni ngemeh ke gitu. Nah, kadang kan dikit begitu. Nah, atau ngenjuk isyarat. Nah, itu. Nengok budak itu nah kendai kan pakai isyaratnya ini cak itu dosa. Nah, dosa itu kata Nabi Muhammad bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berwudu. Kharaja min wajihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainih. Setiap dosa yang dia lakukan dengan kedua matanya, keluarnya itu ma'al bersama air wudunya, au ma'a akhiri qatril atau bersama tetesan terakhir. Mano yang terakhir netes dari gaya kita, itulah yang metu ke dosa. Makonyo makruh kita ngelap wudu. Habis berwudu jangan dilapi. Kenapa? Karena yang terakhir itulah yang ngapusi dosa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya fa idza ghasala yadeh, pas dia masuk kedua
kedua tangannya sama. Dosa yang pernah dia lakukan dengan kedua tangannya diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar bersama air wudhunya atau tetesan terakhir yang menetes dari kedua tangannya. Kemudian ketika dia membasuh kedua kakinya, maka seluruh dosa yang pernah dia lakukan berjalan ke tempat maksiat. Nak kemana? Yo, cara budak malam minggu. Cara budak malam minggu kemana? Ya ke sana lah, tidak usah tanya-tanya lagi. Nah, ini artinya berjalan dengan kaki. Ustaz, orang sekarang tidak berjalan, motornya itu dia naik motor. Setiap bandu, oh malaikat tidak lolo. Tidak baca, yang akali malaikat, aku dah galak berjalan, tidak dihitung. Nah, berapa putaran roda dianggap sama seperti langkah kaki. Tak baca itu nak ngotai malaikat. Iyo, nah dicatatnya. Nah, untuk ngampuninya mak mano dengan banyu wudu. Menjadi pertanyaan. Dosa itu tuh yang disebut oleh Nabi keluar lewat air wudu, keluar di tetesan terakhir itu maksudnya kiasan atau memang benar-benar metu. Memang benar-benar netes. Becak kita maki bedak. Bedak tuh bahasa Inggrisnya pupur. Wong sekarang tahu tak pupur? Pernah tak dengar pupur? Pupur tuh bahasa lama juga. Ada lagi tak bang? Tepokan tahu tak kamu tepokan? Tepokan tahu tak? Tak tahu tepokan? Kalau orang lama tahu. Tepokan tahu? Apa dia? Hah? Tepokan apa dia artinya? Tepokan tuh kalau maki bedak, maki pupur tidak gato. Nah, basing-basing nah namanya tepokan. Wong lamo ini nih. Alhasil, nah, apakah seperti di ibarat kita maki pupur atau kalau betino maki make up, waktu dibasuh kan ada bekas itu kan? Nah, yang Nabi sebutkan keluar dari wajahnya, keluar dari tangannya, keluar dari kakinya, itu bahasa kiasan atau memang benar-benar metu melok netes? Ada khilaf ulama. Ada yang menganggap itu tuh kiasan, maksud Nabi itu diampuni, bukan metunya tuh tidak. Akhirnya itu yang dicatat oleh malaikat di buku catatan amal itu dihapuskan. Itu sebagian besar ulama. Ada sebagian yang ngomong, oh tidak, ini benar yang diomongin Nabi. Dosa yang dilakukan, setiap dosa yang dilakukan oleh kita hamba Allah itu akan membekas di anggota tubuh dengan titik hitam. Dengan titik hitam. Kalau kita maksiat dengan mata ni hitam. Kalau kita maksiat dengan rai kita hitam. Tangan kita hitam. Kaki kita hitam. Hati kita hitam. Yang pacak nyingoknya tentu wong-wong yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa dia? Dalilnya kalau antum baca kitab Hajar Aswad tuh hajar tuh artinya batu, aswad itu artinya hitam. Hajar aswad dulunya batu dari surga. Allah turunkan di muka bumi, diletakkan di Ka'bah. Dulu warnanya abyad, warnanya putih. Nah kok bisa jadi hitam? Dijelaskan di dalam kitab gara-gara banyak manusia yang nyiumnya. Manusia nyium batu surga yang berwarna putih. Manusia tuh kotor banyak maksiat hitam. Nyium hajar aswad yang putih, lama-lama jadi hitam. Nah hitamnya hajar aswad tuh gara-gara kita. Dulunya putih. Nah dari dalil inilah maka apa yang disebutkan oleh Nabi keluar menetes dari wajahnya. Dosa-dosa itu bukan kiasan tetapi hakikat. Memang benar melok netes. Ustaz, aku kumpul ke Ustaz banyu itu bening. Yo kau tuh tak ngerti. Yo kalau ini ngok mata kita tak kejingoan. Ya bening tuh lah masih. Ya kan? Nah itu salah. Jadi ada pembahasan ulama. Kemudian Al-Rabi Asyar, hadis yang ke-14. Anhu, sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah, dari Rasulullah SAW, gol, beliau bersabda, as-salawat al-khamas, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Wal jumu'ah ilal jum'ah, salat Jumat yang satu ilal jum'ah, ke Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, dari bulan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain. Mukaffiratun, kata Nabi Muhammad, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemak nih jadi umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, salat 5 waktu, antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya. Kemudian Jumat, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain. Mukaffirat, itu bisa mengampuni segala dosa yang dilakukan di antara keduanya. Maksudnya kita salat subuh. Nah, kita salat subuh. Setelah salat subuh ada ngatoi wong, ada nyingok sesuatu yang haram, dan seterusnya daripada dosa dan maksiat. Setelah kita salat zuhur, maka dosa-dosa tadi diampuni Allah. Kita salat zuhur, habis zuhur berdosa. Pas kita salat asar diampuni Allah, dan seterusnya. Kemudian Jumat ilal Jumat, Jumat kemarin kita sholat, Sabtunya bermaksiat, Minggunya bermaksiat, seterusnya bermaksiat, sampai Jumat, pas sholat Jumat diampuni Allah. Ramadan kemarin, Syawal maksiat, berjubel maksiat, Zulqa'dah maksiat, Zulhijjah, Muharram, dan seterusnya maksiat. Datang Ramadan, galo-galo diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya wajar kalau ada riwayat yang mengatakan ketika malaikat nyingok di neraka ada umat Nabi Muhammad, runyam bukan main. Kau ni dari mana, oi? Umat Nabi Muhammad, gila kau masuk neraka. Benar ke malaikat? Tidak mungkin lah, tidak masuk akalnya malaikat. Kita ni banyak hal-hal yang mengampuni dosa. Wudhu ngampuni dosa, sholat 5 waktu ngampuni dosa, Jumat ngampuni dosa, kemudian Ramadan ngampuni, haji galo-galo ngampuni dosa. Lalu kok bisa kita meninggal mawa dosa? Nah, ini luar biasa. Jadi beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadis ini ulama ngenjuk pertanyaan. Bukankah di hadis sebelumnya Nabi ngomong ketika kita berwudu dosa diampuni? Lalu dosa apa yang akan diampuni setelah kita sholat 5 waktu? Benar tak? Ya kan? Nabi kan ngomong tadi, kalau inti berwudu, dosa inti diampuni Allah. Artinya, dosa apa yang akan diampuni Allah ketika kita sholat 5 waktu? Kalau sholat 5 waktu mengampuni dosa, lalu dosa apa yang diampuni ketika Jumat? Kalau Jumat diampuni, lalu dosa apa yang diampuni ketika Ramadan? Maka dijawab oleh ulama, sudahlah woi, katanya ulama, alhamdulillah lah dulu, bersyukurlah dulu. Kalau kita tidak diampuni di pas ketika wudhu, gara-gara wudhunya ucap-ucap, insya Allah diampuni pas sholat. Kalau sholat 5 waktunya ucap-ucap, insya Allah pas sholat Jumat. Kalau Jumat tidak diampuni juga, ada Ramadan. Kalau tidak katik juga kelebu. Kelebu namanya. Nah ini, jadi itu. Kemudian ulama di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan idza jatunibatil kabair, diampuni seluruh dosa oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu antara 5 waktu, antara sholat Jumat, antara Ramadan, dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Idza jatunibatil kabair, jikalau dosa besar ditinggalkan. Artinya di sini sebagian dan mayoritas ulama berpendapat dari hadis inilah ketika Nabi Muhammad menyebutkan jikalau dosa besar ditinggalkan, artinya yang diampuni itu cuma dosa kecil. Misalnya wudhu itu yang diampuni dosa kecil, besarnya taubat. Pas kita sholat diampuni dosa kecil, yang besarnya taubat. Mak mana taubat? Yang macam-macam cara taubatnya. Masing-masing dosa punya taubat masing-masing, bukan taubat basing-basing. Taubatnya masing-masing. Nah, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tetapi sebagian yang lain ngomong, oh tidak. Nabi itu nyebut jikalau dijauhkan dosa besar. Artinya jikalau dionya tidak selalu melakukan dosa besar. Kalau dia pernah melakukan dosa besar, lalu dia pernah telah dia tinggalkan,
Di saat dia sholat, maka entah itu dosa kecil, entah itu dosa besar, galo-galonya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sekali lagi keberuntungan kita menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, dua hadis baik kita baca pada malam hari ini. Insyaallah apa yang kita dapatkan pada malam hari ini daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, dan kita berharap insyaallah seluruh daripada kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu siap untuk berada di barisan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.